Bisik Visi Podcast. Bincang asik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Podcast. Dan syukur nih kita bisa adain podcastnya Bisik Visi. Iya, Bincang benar. asik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, Podcast. sebelumnya kita harus berterima kasih sama Yayasan Haji Agus Salim yang sudah memberikan fasilitas kita untuk bisa adain podcast ini. Ya, Benar enggak? banget, Kay. Memang luar biasa banget ya Iya. untuk Yayasan Haji Agus Salim yang udah menyediakan tempat Iya, dan fasilitas kesempatan ya. juga buat kita untuk ngadain Betul. podcast, Betul. apalagi edisi Fakultas Sosial Ilmu Politik. Iya, benar banget guys. Nah, di sini kita bakal membahas soal narasumber kita yang betul-betul berprestasi ya. Iya, benar banget. Selain berprestasi tentunya banyak banget hal-hal yang mereka lakukan, terobosan baru, Benar banget. menang lomba ini itu. Keren-keren banget ya, Kak ya. Dan kita harus tahu nih gimana sih cara mereka tuh manage waktunya untuk belajar, Ya, untuk benar banget. kuliah ya kan, Iya, benar. untuk berprestasi dan Iya. untuk berkarir. Nah, itu kita bakal tahu jawabannya dan trik-triknya dari mereka. Iya, benar banget. Jadi kita juga mau tahu nih ya, kok bisa sih mereka, padahal kita sama-sama mahasiswa nih. Nah, benar. Tapi kenapa mereka bisa, kita nggak bisa gitu. Iya, Jadi betul di sekali. kesempatan kali ini kita ngadain podcast kali ini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang benar-benar berprestasi dari Fakultas Fisik. Betul banget. Langsung aja nih. Atau gimana? Tapi kata pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Oh, iya, Tapi kita- kadang kalau udah kenal sayang tuh karena malah ditinggal. Aduh, kayaknya kita harus kenalan dulu deh. Oh iya. Mungkin di luar sana guys. banyak nih yang belum kenal sama Betul, kita. betul. Hai, aku Kiza. Dan aku Samuel yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Oke, jadi narasumber kita kali ini merupakan salah satu mahasiswa FISIP yang gak kalah keren. Dan dia ini merupakan salah satu mahasiswa yang bisa mendapatkan 2 beasiswa Wah, sekaligus loh. itu keren banget loh. Selain itu narasumber kita ini juga aktif banget berorganisasi gitu. Kira-kira siapa dia? Langsung kita panggil aja nih, Dok. Ini dia Faisal Anwar Siregar. Yeay. Hai, Halo Faisal. Halo Kak Keisha, halo Kak Samuel. Selama pandemi kayak gini kan kadang orang malas banget gitu kayak untuk baik itu perkuliahan. Iya. Kadang aja Betul. sedih juga sih, maksudnya sebagian orang itu kalau kuliah tuh masih offline gitu. Tapi Faisal ini sendiri sebegitu excitednya, semangatnya penuh penuh ya. banget bahkan untuk bisa mendapatkan 2 beasiswa sekaligus kayak gitu. Jadi kiat-kiat itu apa sih, Faisal? Nah, Kalau boleh tahu. terkait dengan kiat-kiat untuk mendapatkan beasiswa ya, Ya. tentunya sekaligus 2 seperti itu. Nah, dalam hal ini memang saya itu selalu menekankan bahwasanya intention saya itu kuat gitu, niat. Jadi Niat niat ya, saya yang itu pertama. memang harus kuat ya kan. Nah, Jadi di mana ada kemudian niat, di situ ada jalan kayak iya, gitu. iya Betul betul. Nah, sembari dari niat kita juga harus memiliki tekad dan berani mencoba gitu. Nah, masa pandemi ini kan sebagian mahasiswa itu kurang good spirit ya untuk mengikuti perkuliahan, apalagi untuk ngikut organisasi ya kan. Iya, benar banget. Untuk ngikuti program-program kegiatan gitu, apalagi mengikuti program beasiswa gitu, ajang lomba gitu kan, yang tentunya untuk mengukir prestasi gitu, tentunya kurang bersemangat lah gitu sebagian mahasiswa. Tetapi di sini saya lebih menekankan intention tadi gitu, dan berani mencoba gitu. Apa salahnya dicoba ya kan? Kalau kita berani mencoba, pasti segala usaha yang kita perlakukan itu pasti berjalan dengan baik tentunya. Betul banget. Jadi organisasinya ini sebenarnya apa gitu? Maksudnya kadang kan kita tahu nih organisasi di kampus kita ini banyak. Jadi apa aja organisasinya yang kamu ikutin gitu, Faisal? Baik Kak Samuel ya. Nah, organisasi yang saya sedang ikuti ya, baik itu internal maupun eksternal. Nah, dari segi internal nih, organisasi seperti HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, seperti itu kan. Nah, di HMJ ini juga saya berperan aktif dalam kepengurusan, yang mana program-program kerja ini tentunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya juga seperti itu, melalui program-program kerja di
himpunan mahasiswa jurusan. Nah, kalau di segi eksternal nih, saya sedang mengikuti ada beberapa organisasi sih Kak. Yang pertama itu ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dari Komisariat Umma. Nah, kemudian ada juga saya sedang mengikuti kepengurusan kader inti pemuda anti narkoba Provinsi Sumatera Utara, dan di situ saya sebagai wakil sekretaris divisi pengelolaan sumber daya manusia. Wow, keren banget. Kalau boleh tahu nih, kamu kan dapat beasiswa ya, Iya, benar, beasiswa beasiswa. Embus. Iya betul Kak ya. Itu Embus itu apa sih? Bisa nggak kamu deskripsikan dan orientasikan Embus itu seperti Dia apa? bentuknya apa Iya. dan bagaimana mekanisme juga apa, dan apa sih benefit yang didapat dari beasiswa yang Benar, kamu benar dapatkan banget. gitu. Nah, terkait dengan Embus ini kan merupakan singkatan dari Merdeka Belajar untuk Semua Kak. Nah, Embus ini merupakan bagian dari program Kampus Merdeka. Nah, Embus ini seperti adanya program pertukaran pelajar gitu. Tetapi dalam hal ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkuliah di kampus-kampus ternama di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri Kak. Nah, itu dia. Jadi kamu ini berarti kan katanya kampus ternama yang ada di Indonesia. Jadi pastinya kamu lulus dong di kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia. Bisa dong spill sama teman-teman semuanya dan sama kita di sini gitu. Oke, terkait dengan kampus Embus ini ya Kak, dan alhamdulillah saya telah mengikuti program perkuliahan di 4 kampus ternama di Indonesia Kak. Nah, yang pertama itu ada Universitas Indonesia, kemudian yang kedua ada di Universitas Diponegoro, kemudian yang ketiga ada di Universitas Pradita, dan yang terakhir di Universitas Terbuka. Keren banget. UI. Sampai ada UI, ada Undip ya di Iya, benar Ponorogo. banget. Benar? Benar Kak. Wih, keren Itu banget. karena- Semua orang pasti berlomba-lomba dan bermimpi bisa berkuliah di universitas ternama yang ada di Indonesia. Faisal, kamu beruntung banget. Nah, kamu ini kan mahasiswa UMA ya, pastinya, pastinya dong. dong. Pastinya Universitas dong. Medan Gak Area. mungkin kamu gak kuliah di UMA tapi kamu bisa dapetin segitu banyak prestasi Benar kalau nggak banget. ditunjang oleh UMA. Makanya Benar, ini benar. kampus ternama swasta yang ada di Sumatera dan melahirkan banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Betul banget. Benar banget. Nah, kamu ini kan di Fakultas Fisip ya, pasti dong. Iya Kak. Ya. Kalau boleh tahu kamu jurusan apa sih? Saya itu di jurusan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Oke, semester berapa? Ada saat ini sedang menempuh semester 6 Kak. Oh, Nah, sudah mau sudah selesai sedikit ya, lagi. sudah sibuk ya. Iya, semester betul, betul, dua. betul. Itu dia, yang penting kita tuh punya niat dan tekad yang kuat supaya bisa kayak Faisal gini Iya, nih. benar Dia banget. bisa ngebagi waktunya tuh yang super sibuk, tapi Iya, dia bisa benar. tetap berprestasi loh di luar. Baik itu Keren dari segi banget. organisasi maupun beasiswa. Benar. Begitu juga tentang perkuliahannya, semuanya masih aman terkendali. Semuanya lancar ya. Alhamdulillah aman. Ya kita doain ya buat Iya. si Faisal supaya bisa lebih cepat nanti. Dan mengurus- dilancarkan Iya, semuanya dilancarkan urusan-urusannya. semuanya. Amin, amin, Iya. amin. Satu Jadi pertanyaan terakhir ya, nih. apa tuh? Kenapa kamu pilih UMA? Oke, mungkin pertanyaan ini sangat eksklusif ya seperti Iya, Eksklusif benar banget banget. dong, Tentu ya. saja Tetapi dong. kenapa saya pilih kuliah di UMA itu mungkin saya ini memang pada awalnya sudah mencoba SMPTN atau SBM atau tes-tes lainnya gitu untuk masuk perguruan tinggi. Tetapi memang mungkin untuk keberuntungan belum ada di saya sih. Oh iya. Iya. Nah, setelah itu saya coba men-searching di internet. Oke. Kampus mana sih yang memang memiliki kredibilitas dan memiliki kualitas yang baik ya kan? Iya, betul. Dan ketika itu kan saya ingin masuk perguruan tinggi pada tahun 2019 sih. Nah, saat itu memang ketika saya sudah men-share di internet, muncullah kampus UMA Kak. Memang kampus UMA itu di saat itu dan sampai sekarang memang kampus terfavorit dan kampus terbaik di Sumatera Utara Wow, gitu. keren banget memang. PTS terbaik di Sumatera Utara. Nah, sehingga saya langsung memiliki apa ya untuk berniat gitu
untuk mengikut kuliah di UMA gitu. Karena saya lihat juga program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di UMA itu menurut saya sangat extraordinary juga ya kan. Wow, Karena benar saya banget. lihat prestasi mahasiswa, bahkan dosen-dosennya pun sangat banyak Berprestasi, memiliki ya. prestasi Ya, saya lihat, benar. baik dari segi nasional maupun sampai ke internasional gitu lah. Nah, sehingga saya tertarik untuk masuk di kuliah UMA karena UMA ini mengedepankan prestasi kepada mahasiswa. Benar banget, Betul itu Kak. benar banget. Karena ketika saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan-kegiatan program lainnya, UMA itu memang langsung memberikan semangat penuh gitu Kak. Memberikan dorongan berbagai hal untuk kebaikan kita, untuk agar kita bisa mengikuti program ini agar berjalan dengan baik seperti itu. Betul banget loh. Kalau kita nih mau ikut organisasi apapun, ikut kegiatan apapun, Iya. UMA tuh selalu mendukung, baik Iya, di betul, divisi manapun, mau Bener fakultasnya, banget, oke. universitasnya, maupun yayasannya. Itu kerennya UMA loh, Tapi ada guys. satu lagi nih Apa pertanyaan tuh? aku. Dari sekian banyaknya fakultas yang ada di UMA, itu kan macam banget nih. Kenapa sih Faisal akhirnya landingnya itu di, Di fakultas fisik? Iya, betul. Kenapa gitu? Dari sekian banyaknya fakultas yang ada di Ya, UMA begitu. ada psikologi, Psikologi, ada hukum, teknik, ya, pertanian, ekonomi. juga ada. Kenapa betul. akhirnya kamu finally-nya itu Di FISIP di ya. FISIP kayak gitu endingnya begitu? Nah, terkait dengan kenapa saya memilih untuk masuk ke dalam dunia FISIP ya atau Iya, Fakultas benar. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, memang pada awalnya sejak SMA itu saya suka dengan berbicara mengenai sosial ataupun perpolitikan seperti itu. Dan memang basic saya memang mungkin ada di dalam fakultas ini, di jurusan ini gitu. Dan saya lihat memang di FISIP UMA itu memang program-program kemahasiswaan atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di FISIP UMA itu menurut saya banyak gitu Kak. Dan Aktif, juga mahasiswanya sudah banyak mengukir prestasi gitu Iya, kan. benar banget. Pasti nih FISIP UMA ini memang merupakan fakultas yang harus diperhitungkan gitu kan di FISIP UMA gitu. Dan saya juga melihat program-program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini sudah memiliki akreditasi yang sangat baik ya saya lihat. Benar banget. Oke. Sepertinya kita sudah cukup menerima banyak Informasi, ya, ya, benar dari banget. Faisal ya. Sudah Yang di-sharing penting itu tentang organisasi, bagaimana Iya. bisa berorganisasi dengan kiat-kiatnya perkuliahan, juga, ya benar, bisa membagi mendapatkan waktunya, beasiswa, membagi iya, waktu betul. begitu. Dan yang pasti itu where is the will, there is a way. Di mana ada keinginan di situ ada jalan. Jalan, benar banget. Itu dia. Dan terima kasih Terima Faisal kasih, sudah Kak bergabung Kesa dan sama Kak kita. Sampai Samuel. jumpa di Podcast podcast selanjutnya. selanjutnya. Thank you. Begitu. Terima kasih Faisal. Nah, di segmen yang kedua ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah berprestasi loh. Bener banget kayak jadi narasumber kita kali ini merupakan salah satu mahasiswa yang aktif banget di dunia permodelan. Wah, Bahkan keren banget ya. dengar-dengar narasumber kita ini menjadi duta anti narkoba loh. Wih, keren banget. Ada lagi nih prestasinya, aku bacain ya. Dia pernah menjabat sebagai ketua organisasi bahasa Jepang. Wow. Wow, keren banget. Juara kedua lomba membaca puisi seyayasan. Juara pertama membaca surah Juz 30 selingkungan 09. Juara ketiga cipta puisi event nasional. 500 orang terpilih program beasiswa TYES Chapter 2 Medan. Terpilih sebagai kader Tidar Sesumut. Top 11 Duta Kesehatan 2022. Gila. Masih banyak lagi loh yang harus kita kasih tahu ke Iya benar, langsung penonton aja ya. deh kayaknya. Iya. Tanpa panjang-panjang, please welcome Aldi Maulana. Halo Aldi. Halo Kak, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow, bagus banget. Jadi boleh nih kenalan dulu dong sama teman-teman di rumah. Mungkin sebagian orang belum kenal sama kamu. Jadi bisa nih kenalan dulu begitu. Oke. Hai semua, perkenalkan nama aku Aldi Maulana. Aku dari Fakultas Fisipol, jurusan Administrasi Publik. Wah, dari administrasi publik ya. Kalau tadi dari ilmu pemerintahan dan ini dari administrasi publik. Karena FISIP itu nggak cuma komunikasi, tapi ada 3. Ada ilmu pemerintahan, Ada administrasi publik, ada ilmu komunikasi Iya. juga begitu. Oke. Oke,
Oke Aldi, ini kan kamu punya banyak prestasi ya. Kayaknya lebih ke bidang sastra ya. Iya, Ada benar banget. puisinya, ada Ada bisa bahasa bahasa asing asingnya. juga, benar. Itu aku tertarik banget loh sama bahasa asingnya. Emang kamu bisa bahasa asing apa sih? Nah, bener banget Kak. Jadi aku tuh bisa bahasa Jepang nih. Waduh. Wah, bahasa Jepang. Arigato. Oke, lanjut. Bener banget. Nah, ini kakak mau aku ajarin gak nih? Mau Boleh banget banget lah. dong. Nanti kita ke Jepang. Benar. Kan ilmu itu mahal, Mahal, guys. benar. Tapi kalau kita dikasih sama yang udah Gratis. berpengalaman dan gratis itu Oke. Siapa sih yang nggak mau gratis? siapa yang nggak Bener mau banget. ya kan? Oke. Oke, aku bakal ngajarin kakak-kakak ini Aisatsu ya, salam perkenalan. Oke. Esatsu. Oke. Esatsu. Aisacho. Aisatsu. lanjut. Aisacho. Oke, karena udah jam 11. Konnichiwa. 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 Oke. Hai, hajimemashite, watashi wa Arudi Sang desu. Watashi University Medan Area Daigaku Sei desu. Programu Senko Administrasi Publik. Watashi name wa One to Ani-chan nan desu ka? Oke, jadi kakak-kakak ini bisa bilang namanya siapa. Watashi wa nama kakak siapa, Sang des nama kakak siapa, Sang des. Oke, boleh dicoba-coba. Maksudnya gimana watashi wa? Iya, Sandes? watashi wa nama kakak, terus belakangnya Sang des. Sang- Watashi Oke. wa mana kerobo? Gimana terlalu cepat dia? Oke. Kalau Kita ini nggak lidah cocok. kita yang masih Bener kaku banget. ya. Kepleset. Ah. Coba bisa jadi pelan-pelan. Oke. Sedikit-sedikit dong. Watashi wa nama, Watashi wa. nama kakak sebut Oh, watashi wa kizade gitu. Kizade. Sandes. nah, Kiza Sandes. Ya, Oke, bener baik. banget. Coba ulang. Ya. Watashi wa Kiza Sandes. Watashi wa Samuel Sandes. Oke, hai arigato, dozo resiko onegai shimasu. Walaupun kita masih gimana ya? Nanti kalau jumpa orang dah watashi wa. Watashi wa aja Watashi ya. wa aja arigato. Udah bisa Watashi wa daikin. Daikin itu AC. Oh iya maaf. Lain. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Karena ini tertarik sekali loh Iya. untuk menggali. Terus katanya nih Kemampuannya kan Aldi. dia ini selain bisa berbahasa Jepang, rupanya dia ini merupakan ketua organisasi dari bahasa Jepang tadi. Kok bisa sih? Nah, bener banget tuh Kak. Jadi pas aku SMA nih ya, Ya. di sekolah aku tuh belum ada yang namanya organisasi bahasa Jepang, tapi ada mata pelajaran bahasa Jepang. Di situ aku merupakan mahasiswa aktif yang sering lomba di luaran antar sekolah ataupun tingkat provinsi di bahasa Jepang ini. Namun sayangnya sekolah kami tidak tersedia eskul bahasa Jepang karena mungkin banyak ya siswa-siswa yang berpikiran bahwa bahasa Jepang itu sulit gitu. Sulit banget bahasa Jepang itu, jadi kayak kurang peminatnya. Nah, setelah aku beberapa mengikuti kompetisi, kepala sekolah aku menyarankan untuk diadakannya organisasi bahasa Jepang ini dan aku direkomendasikan langsung menjadi ketuanya. Jadi gitu Kak dalam cerita ini. langsung nggak ada Langsung lagi. menjadi ketuanya ya. Berarti kan Keren memang banget. kamu tuh bisa memegang amanah berarti ya, karena kan Iya, kamu benar. dipilih langsung. Iya bener-bener banget Kak. Oke, lanjut. Kamu juga jago bahasa puisi. Iya bener banget. Aku suka banget dunia literasi dan sajak. Wow. Boleh Boleh dong? nggak sih dikasih spill puisi sedikit aja bener. gimana? Boleh tapi dibacakan nih. Iya dong. Kita Aku bawa kita teks mau biasanya. tahu nih seberapa berprestasikah tuh mahasiswa-mahasiswa UMA ya kan? Kadang kan juga orang puisi kan asal sembarang aja gitu Iya. ya. Maksudnya Iya, asal bener. dibacain aja nggak ada tekanan suara. Maksudnya Penonton. Iya. Itu pantun atau puisi? Pantun. Pantun. Gak ada yang ngomong cakep soalnya. Iya, kalau misalnya Iya. puisi itu langsung misalnya kau adalah bintangku. Iya, iya. Tapi kan nggak asal sembarangan nih ya. Kalau untuk baca puisi, nah pasti si Aldi ini nggak harus ada diragukan lagi. Boleh dong Aldi Boleh. dikasih tahu sama Oke, kita. aku bacakan satu karya aku ya. Oke. Tentang aku yang merindukanmu. Karya Aldi Maulana. Padahal tak ada pertanda apa-apa. Semua masih seperti sedia kala. Dua orang malaikat tak bersayap yang masih terasa pelukannya di saat malam menyelinap. Semakin jauh kaki melangkah, semakin rindu kian tak berarah. Tak sabar ingin pulang ke rumah, menjemput senyum penuh ramah. Namun semua tak sesuai kehendak. Entah mengapa
Dada begitu sesak, seakan aku belum tersinta. Air mata langsung terserak. Kulihat bendera kuning melengkung. Jalan menuju rumah yang begitu rundung. Pohon-pohon rasa berkabung. Banyak wajah yang terlihat murung. Kala itu tak sanggup aku menahan air mata. Melihat kedua malaikatku bergeletak tak berdaya. Dia pergi untuk selama-lamanya. Aku rindu, sungguh aku rindu. Entah bagaimana untuk menghibur lara yang enggan menghilang. Ayah, ibu, semoga engkau di sana bahagia. Terima kasih. Wow, keren banget. Keren banget. Aduh sampai merinding. Iya aku, bener. bener. Aduh, berarti itu Bisa ya Aldi kamu kayak gitu ya, maksudnya Iya. jago banget untuk dalam bisa membawa perasaan membawa juga, iya, bener terbawa banget. perasaan ya kalau kita yang denger ya. Jadi kalau boleh tahu sejak kapan sih Aldi ini bisa membaca puisi ataupun membuat karya puisi itu sejak kapan? Oke, jadi aku mengenal karya sastra ini sejak aku SMP. Jadi aku tuh tipikal orang yang selalu mengungkapin emosional aku tuh ke tulisan gitu. Berarti bener emang dari lahirnya udah sastra. Semuanya dia tuangkan ke dalam tulisan, Iya, ke bener. dalam karya yang Bener enggak. banget, bener Nah, banget, Kak. kita agak melipir ke sebelah sana dulu ya. Apa itu? Kan di sini nih kamu nih ada terpilih menjadi duta anti narkoba ya. Secara ya anak zaman sekarang itu rentan banget loh Iya, yang bener. namanya ikut narkoba, ganja, Iya, obat-obatan Obat-obat terlarang. seks, pokoknya semuanya gitu. Jadi pergaulan yang tidak baik Iya, lah begitu. betul. Jadi Aldi ini sebagai duta narkoba, apa sih pesan-pesan kamu buat anak-anak di luar sana? Apalagi kan sekarang makin zaman, makin gila ya, ya. makin banyak ya Iya. anak-anak yang masih di bawah umur bahkan Iya. udah terjerat narkoba. Ya, bener banget. Nih kamu sebagai duta narkoba, apa sih pesan kamu buat semua anak-anak di luar sana? Oke Kak, sebelumnya aku kasih tahu input terlebih dalam ya. Sebenarnya aku tuh duta kesehatan Indonesia anti narkoba, pemenang kategori duta kesehatan Indonesia anti narkoba. Berarti gitu. duta kesehatan nih ya, Iya, duta tapi kesehatan. nyambung ya ke anti narkoba. Iya ya, benar, bisa. ada beberapa. Karena itu mungkin jadi fokusnya ya. Ya kali benar, Oke. fokus bidangnya. Nah, untuk pesan aku terhadap para remaja sekarang itu untuk menghindari narkoba, tentunya satu yang hal utama yang paling penting yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, itu pasti Ya. benar banget Iya ya. benar, untuk mempertebal keimanan kita sebagai seorang manusia. Dan yang kedua, sebagai para remaja, kita harus tahu apa itu narkoba, dampaknya, jenis-jenisnya, dan apa sih bagaimana sih cara kita menghindari lingkungan yang penuh dengan orang yang pemakai narkoba. Nah, benar kan Kak? Nah, untuk para remaja saat ini, saya memiliki saran seharusnya kita beralih kegiatan yang lebih positif. Nah, memilih kegiatan kesibukan yang lebih menimbulkan suatu hal yang berdampak baik pada diri kita. Betul. Nah, terus yang kedua, yang ketiga ya. Tiga. Oke. Karena kayak ini enak menjabarkannya jadi sampai lupa ya. Makanya ya lanjut. Yang ketiga. Nah, yang ketiga kita harus menghindari lingkungan yang penuh dengan hal Toksik lah ya, lingkungan yang judulnya toksik. Karena bagaimanapun salah satu pengaruh buruk pada diri kita yang bisa membuat kita terikut itu adalah lingkungan. Betul, betul banget. Benar banget. Jadi kalau lingkungan kita itu baik, kita bisa berdampak baik. Baik. Kalau negatif, begitu juga sebaliknya. Oke, bener banget itu ya. Jadi semoga anak-anak di luar sana bisa mendengarkan pesan-pesan Aldi dan menjauhi narkoba. Iya benar banget, karena nggak ada untungnya sama sekali Iya, loh benar kalau kita banget. sudah terjerat di Narkoba. lingkaran narkoba itu Karena sendiri. narkoba juga sangat sulit ya Kak ya. Kalau udah kita kecanduan, Sulit itu bakal ya sulit untuk keluar melepasnya. ya. Iya, Benar. Oke, bener banget. Oke, selain dari itu, Apa Kay, tuh? kemarin kan aku scroll IG Uma Bestari nih. Jadi aku lihat
kalau Aldi ini merupakan salah satu mahasiswa dan timnya yang lolos PKM FGK. Waduh. Wow. Apa sih itu PKM PKM FGK itu apa sih Aldi? Bisa dong kita ceritakan sama teman-teman Supaya di yang lain rumah. juga bisa Sohib-sohib tahu di ya. rumah, Bisa sobat banget. visip kayak gitu. Oke. Apa sih PKM FGK dan bagaimana Aldi bisa memenangkan betul. atau lulus gitu? Oke. Jadi PKM itu kan program kreativitas mahasiswa ya. Jadi aku di bidang VGK-nya yaitu video gagasan konstruktif. Di situ kami kayak memberikan ilmu, menelaah, memberikan ide-ide terbaru dari kebijakan yang udah ada dari pemerintah sebelumnya. Jadi aku tuh mengambil tema kampanye untuk membantu masyarakat tuli di Gunung Sinabung terhadap erupsi. Nah, jadi gitu. Secara nggak langsung kamu itu ikut membantu lah ya Iya. untuk Sinabung Mm-mm. supaya bisa lebih aware lagi Iya, benar. masyarakat Iya, sekitarnya. Memberikan ya nggak? ide-ide dari video gagasan itu kami bisa memberikan ide terhadap pemerintah dan menelaah untuk membantu masyarakat tuli terhadap erupsi Gunung Sinabung menjadi lebih efektif. Wow, keren banget banget. loh, itu emang cocok sih dia ya jadi anak ilmu sosial karena terjun langsung ke sosial Iya, loh benar, dia ya. benar. Oke deh, dah ini ada yang terakhir pertanyaannya nih. Apa tuh? Last but not least Iya ya. benar banget. Apa alasan terbesar kamu bisa memilih kampus Humas? Secara nih, kalau PTS di Sumatera Utara kan banyak. Iya. Ya, Apa nih alasan kamu pilih UMA? bisa akhirnya Iya akhirnya bisa. menjadi Benar, keluarga besar Uma, Uma, iya. khususnya itu FISIP juga. Ya sebelumnya kamu semester berapa? Aku saat ini masih duduk di semester 4. Oh masih Oh, semester masih 4. ada-ada. Masih ada. Masih lumayan banyak waktu luang lah Iya, ya benar. walaupun Masih agak sedikit panjang benar, lagi lah benar perjalanannya. banget. Oke, boleh dijawab Boleh kamu banget pilih Kak. UMA? Nih. Jadi aku pilih UMA itu karena UMA merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Kota Medan. Itu Itu pasti, pasti kan? itu pasti kita Pasti, juga benar. nggak bisa pungkiri ya guys, Iya, karena benar. emang sudah terpampang gitu. Bener loh. juga. Terus akreditasi di UMA itu udah bagus ya Kak ya. Ya benar. Kayak terus program-program fakultasnya itu memiliki akreditasi yang udah baik. Iya benar. Nah, bener. Jadi Universitas Medan Area itu memang kayak universitas buat para anak muda milenial buat belajar menuntut ilmu nih. Karena di dalamnya itu fasilitasnya sangat mumpuni. Misalnya ketika kita stres ya, kita suntuk, ada taman disediakan di universitas kita. Hutan kita itu terbaik Bener, loh. iya iya bener. banget. Green Matrix ya. Wah, benar. Universitas Medan Area ini. Terus selain itu Universitas Medan Area juga memiliki masjid buat Iya, mesinnya adem mm-mm. banget guys. Megah banget Megah juga. banget, Megah bener. banget. Nah, udah sih itu aja Kak. Pokoknya UMA itu yang terbaik deh menurut aku. Oke. Tapi memang iya, karena kenapa ya? UMA itu banyak ngelahirin bintang-bintang loh. Iya benar. Kayak duta anti narkoba. Sih, bener Ada banget. juga ngikutin Duta kesehatan. putri-putri maksudnya kayak Putri-putrian ya kan, Iya. kayak beauty pageant lainnya, Benar banget, duta itu. internet, duta Benar. apapun itu pasti dari UMA. memang keren banget ya Uma ini ya. Jadi memang buat adik-adik yang di luar sana nih yang masih bingung mungkin untuk mencari fakultas ataupun universitas Heeh. untuk adik-adik di luar sana yang Iya. mau kuliah nih disarankan juga Di Aldia UMA, benar, ya. benar banget. Oke Oke deh, deh. kayaknya kita udah cukup Cukup. Siap. terinformasikan. Iya, terima kasih banyak Aldi Siap. buat Terima kasih Aldi. buat Semoga- informasinya. Semoga di kedepan hari kamu bisa lebih Baik. berprestasi lagi, lebih banyak menorehkan kebanggaan buat keluarga, buat kampus, buat semua orang di sekeliling Amin, kamu. amin. Nah, sebelum kita closing nih, Iya. ada nggak sih statement yang mau kamu sampaikan? Pesan-pesan. Nah, pesan-pesan yang bisa kamu sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana supaya termotivasi kayak kamu gini. Oke, untuk itu hargailah waktu. Karena kalau kita udah menghargai waktu, otomatis segala apapun yang kita inginkan, yang ingin kita handle, itu akan terhandle dan akan tercapai. Oke. Oke, terima kasih Aldi. Jadi tadi kita sudah mendengar ya Iya. statementnya Aldi yang memang kita harus menghargai Menghargai waktu. waktu benar banget. Oke. Kalau dari Faisal tadi kita punya niat yang Niat yang bagus, tekad yang Tekad kuat, kuat juga. supaya bisa kayak Faisal. Nah, Faisal. kalau kayak Aldi kita harus punya bisa Bisa menghargai menghargai waktu. waktu, Oke, benar. thank you Aldi. Thank you Sama-sama, Aldi, Kak. sampai jumpa. Oke. Sehat-sehat. Sampai jumpa di
di lain waktu. Nah guys, ada berita baiknya Apa ini. ini? Kalian yang nonton podcast kita bisa dapetin hadiah menarik loh. Sebanyak 10 orang pertama bisa dapetin hadiah 10 GB kuota khusus pengguna Telkomsel. Telkomsel. Wah, keren banget nggak tuh? Caranya ada loh. Kita punya rulesnya nih. Apa aja rulesnya, Sam? Untuk rules pertama itu wajib memfollow akun Instagram Uma Bestari dan mensubscribe YouTube Universitas Medan Area, dan jangan lupa juga follow Instagram @visipuma, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram berdua. kita berdua Samuel Sinambela 11 dan Kiza Novira. kemudian jangan lupa upload screenshot bukti kalau sohib-sohib sekalian sudah menonton Basic Fisik Podcast ke akun Instagram kalian, lalu sertakan caption yang menarik dan tag akun @umabestari, @fisikuma, dan akun-akun host kita begitu. Dan satu yang lagi terakhir, nih, ada komentar dan di postingan terakhir @visipuma dan mention 3 orang teman kamu untuk menangin hadiahnya. dan 10 orang beruntung akan mendapatkan kuota Kuota 10 10 GB dan akan diumumkan setelah tayangan ini. Benar banget. Oke, di segmen ketiga kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa FISIP yang sangat berprestasi loh. Selain mahasiswa yang berprestasi, dia juga memiliki bakat menyanyi. Waduh, kita gemparkan podcast ini dengan suara yang Yang indah dari menggelegarnya, dia ya. bener Oke, banget. deh, baiklah. Nah, prestasinya ini banyak banget loh. Di antaranya ada juara 1 vokal solo Senat Feby Winsu 2019. Aktor pementasan Jombang di Taman Budaya Sumatera Utara 2019. Ada volunteer pengajar Dasri Rumah Kemendikbud 2020. Kampus Mengajar Angkatan 12021. Dan studi independen Kampus Merdeka 2021 di Gorontalo. Wow. Gila. Sampai sejauh sana ya dia ya, sampai ke Gorontalo loh prestasinya. Kira-kira siapa sih narasumber kita kali ini? Langsung kita panggil aja. Please welcome Rian Ivanka Purba. Hai Rian. Halo. Apa kabar nih? Kabarnya baik dan Baik sehat ya, pastinya. alhamdulillah ya. Oke Rian. Nah, selain prestasi-prestasi yang udah kita bacain tadi ya, itu masih beberapa loh, masih ada bener banyak banget. lagi prestasinya dia ya. Oke deh. Wah, kamu tuh keren banget ya Rian keren ya. banget, Rian, ini kegiatannya apa sih? Oke baik, kalau kegiatan ya pastinya kuliah ya, karena juga mahasiswa semester akhir. Selain itu juga aktif mengikuti kegiatan organisasi maupun komunitas, dan ya sekarang juga lagi fokus latihan gitu karena ada event festival yang akan dikejar di bulan 7 nanti. Latihan apa ini kalau boleh tahu? Latihan paduan suara gitu. Oh, Kebetulan latihan paduan suara. ya, itu tadi. Festival ini katanya ada kata-kata festival. Festival apa dan di mana sih? Oke, jadi kebetulan di bulan 7 nanti mengikuti festival internasional namanya BICF, Bali International Choir Festival di Bali Denpasar. Wow, udah ke Bali dong dengan Bali tingkat kemampuan yang ada internasional gitu juga ya. lagi, Kay. Berarti kamu bisa jalan-jalan dengan kemampuan yang kamu punya dong. Iya pasti, sekaligus. kita bernyanyi sekalian kita healing-healing juga Iya, dari iya, gratis iya. gitu. Oke deh, biar Bener nggak pusing ya. Oke, pasti. Keren banget loh dia bisa sampai kemarin ke Gorontalo ya. Iya, Sekarang bener. mau menghadapi yang Ke Bali. Festival di Bali. internasional lagi. Internasional lagi berarti. Selain itu, Nggak main-main loh. iya benar sih. Selain itu, Rian ini sendiri ada nggak sih kegiatan yang diikuti di kampus gitu, organisasi atau apa sih yang diikuti di Iya. kampus? Ada nggak sih? Oke, kalau berbicara kegiatan ya, organisasi ataupun komunitas sejauh ini bisa dikatakan lumayan banyak gitu, lumayan banyak yang diikuti dan juga mengambil kepengurusan di dalamnya gitu. Ini disebutin satu-satu nih. Boleh Harus dong dong, di-spill iya. sama sohib-sohib Ya. sekalian. Nah, jadi kebetulan saya mengikuti kurang lebih 10 organisasi. Wah, Nah, 10 ya, 10 ya. organisasi dan Gila, Bun. di 5 organisasi dipercayakan menjadi badan pengurus harian. Wow. Jadi ada organisasi namanya Genbi, ya Genbi itu Generasi Baru Indonesia, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Oh, berarti Rian mendapatkan beasiswa nih dari Bank Indonesia. Iya, kebetulan Waduh. saya dapat selama 2 tahun. Wow. Oke, Keren banget. tunggu dulu. Berbicara soal beasiswa nih, kayaknya kamu juga dapet deh beasiswa ya nggak Iya sih? bener sih dapet. Iya kan? Aduh, aku Tapi- berani bersama orang-orang yang berprestasi nih ya. Kakak, kamu juga berprestasi sih. Terima kasih. Iya, BI ya? Iya, Bank betul. Indonesia ya? Bank Aku Indonesia. juga loh, tapi aku bukan beasiswa. Udah lanjut kamu, Oke. beasiswanya apa nih? Beasiswa cuma beasiswa Bank Indonesia aja sih. Oke, beasiswanya dalam bentuk apa ini?
puji Tuhan ya dapat beasiswanya itu bentuknya finansial. Oh. Tapi kayaknya gak usah ke aku deh, langsung ke narasumber aja Oke, gitu kan. baiklah. Kalau nanti ke aku nggak ada habisnya. Oke, enggak kan ini Bener. sama-sama mahasiswa UMA yang berprestasi Tapi nanti gitu. dikira sohib-sohibnya masa udah jadi host, jadi narasumber lagi gitu. Kita tuh multi talent, Oh, bener mahasiswa banget UMA sih, itu ya, multi bener. talent guys. Oke, kita lanjut ya. Kamu pernah lulus program Kampus Merdeka yang di Gorontalo, itu bagaimana dan pengalamannya itu seperti apa sih? Ngapain Experience-nya aja sih bisa juga, nggak sih kamu jelasin gitu supaya Di sana kita tuh juga ngapain aja, kegiatannya apa, dan kita merasakan euforianya kamu waktu di Bener Gorontalo kemarin. Ya oke, jadi sebenarnya sekarang mahasiswa itu untuk mencari pengalaman dan juga mencari ilmu itu terbuka lebar gitu. Karena banyak sekarang kegiatan-kegiatan yang disubsidi oleh Kemendikbud untuk mahasiswa, bagaimana caranya mahasiswa dapat berkembang, yaitu adalah program yang namanya Kampus Merdeka. Nah, jadi yang kemarin ke Gorontalo itu merupakan salah satu program dari Kemendikbud, namanya studi independen. Tapi sebelumnya saya juga pernah mengikuti program dari Kampus Merdeka, namanya Kampus Mengajar. Jadi di Kampus Mengajar angkatan 1 saya lulus. Setelah itu karena memang kita mendapat pengalaman dan kita selain mendapatkan pengalaman juga mendapatkan benefit. Jadi saya mencoba lagi program lainnya, itulah studi independen di Gorontalo. Penempatannya di Gorontalo di bagian ekowisata gitu. Wah, enak dong ya di ekowisata berarti Sambil wisata jalan-jalan, wisata, benar, sambil kita jalan-jalan juga ya. sambil healing. Jalan-jalan healing. Kita istilahnya liburan juga, liburan Sambil sambil liburan, belajar sambil belajar, gitu. iya. Berarti Universitas Medan Area ini juga aktif banget ya untuk mengikuti kegiatan dari Kemendikbud ini Gak sendiri. cuma di nasional, bisa sampai ke internasional. internasional Buktinya juga. aja Rian ini sendiri udah sampai ke Gorontalo semua Mungkin sohib-sohib. kamu udah kemana aja nih membawa nama UMA dengan prestasi yang kamu punya dan kegiatan-kegiatan apa aja nih yang kamu ikutin? Iya benar. Kalau membawa nama Universitas Medan Area pastinya ya. Saya juga ada mengikuti organisasi internal di kampus namanya Teater U. Nah, kebetulan Kita di tahu ya. tahun 2019 itu saya mengikuti musikalisasi puisi tingkat umum North Sumatera Utara Musik Festival. Itu diadakan di Danau Toba gitu, dan kebetulan mendapat juara harapan 1 sih gitu. Tapi memang itu pertama kalinya mengikuti musikalisasi puisi dan membawa nama kampus gitu, dan melalui wadah Teater U itu gitu. Dan ya kali pertama tetapi bisa menjadi juara gitu, karena di sana lawannya juga banyak yang dari sanggar-sanggar ternama dan pastinya yang terkenal di kota Medan gitu. Berarti kamu juga dapat pengalaman lagi Iya. dari mereka-mereka di luar Benar sana sekali. ya. Tapi kan selain itu aku dengar juga Rian ini tuh merupakan salah satu penulis. Dia ini bisa menulis gitu. Bisa nggak sih diceritakan sama kita dan teman-teman sohib sekalian di rumah, kamu tuh nulis apa sih, karyanya apa begitu? Kamu tuangin dalam bentuk tulisan yang seperti apa? Iya gitu. Nah, kalau bercerita tentang menulis sebenarnya iseng-iseng aja sih gitu, karena aku itu orangnya yang bisa dikatakan cukup ambis gitu, nggak terlalu ambis gitu. Jadi setiap ada perlombaan itu aku selalu coba gitu, walaupun ya mungkin sudah gagal sekian ratus kali pejuang ya, tapi pokoknya jadi ya. pejuang dan bisa berhasil gitu, walaupun ya kebanyakan yang gagal gitu, tapi Yang penting ada niat. iya Ya, benar ada Faisal niat. tadi benar. Nah, jadi bercerita tentang menulis itu kemarin penulis terpilih gitu di buku antologi puisi gitu. Oke, berarti tulisan kamu ada di dalam buku itu? Ada antologi tulisan bersama, ada 2 buku gitu. Oke, Jadi keren dari seluruh Indonesia nasional gitu. Jadi ada sekitar ribuan peserta gitu, dan ya terpilih, dan bukunya ada sampai sekarang saya pegang juga Luar gitu. biasa ya, dari Gitu. ribuan ya? Iya. Kalau bisa tahu sejak kapan sih Rian ini sendiri bisa aktif sebagai penulis kayak gitu? Maksudnya sampai bisa launching di buku gitu ya? Begitu. Bisa ada masuk ke dalam buku gitu tulisannya. Kalau menulis saya itu masih di bangku SMP ya, saya itu hobi menulis. Tapi kalau menyanyi saya dari SD kelas 1 saya sudah suka bernyanyi gitu, dan ada juga menang-menang perlombaan gitu. Kalau menulis saya itu baru muncul di sekitar duduk di bangku SMP gitu. Kebetulan kemarin masih ingat sih ada guru bahasa Indonesia yang menyuruh mencoba menulis puisi tugas gitu, dan kebetulan diapresiasi gitu. Jadi dari situlah timbul semangat-semangat untuk bisa mencoba event-event lomba menulis puisi maupun cerpen gitu. Tapi sejauh ini saya masih puisi sih gitu.
Berarti cukup aktif ya ke Cukup aktif dalam banget. dunia-dunia yang bisa dibilang ke entertain ya. Iya benar. Berarti Karena saya public itu speakingnya bagus banget dong. Wajib Kok ya. bisa sih Rian ini bagus banget public speakingnya? Apakah kamu pelajari atau memang itu gift dari Tuhan atau gimana Iya sih? benar banget. Oke, berbicara mengenai public speaking, semenjak saya duduk di bangku SMA itu sudah lumayan baik gitu public speakingnya gitu. Maka dari itu saya ingin mengembangkan gimana sih cara mengembangkan public speaking saya menjadi lancar gitu. Dan jawabannya adalah UMA gitu. Wow, kok UMA bisa? tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Benar banget. program studi ilmu komunikasi. Jadi di saya yang public speakingnya belum tertata dengan baik, Iya, benar. saya masuk ke jurusan ilmu komunikasi dan belajar public speaking yang diajarkan oleh dosen yang pastinya berprestasi dan berpengalaman. Maka dari itu semakin hari saya belajar, public speaking saya semakin tertata dengan baik. Seperti itu. Berarti public speakingnya ini memang udah sebenarnya sudah Sudah ada ada, bibitnya, tapi cuman semakin iya, diasah lagi benar, semenjak iya. berkuliah di UMA. Iya, Emang di UMA itu berarti ada mata kuliah public speaking kayak gitu ya? Ada dong, apalagi kalau di FISIP ya, terutama FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMA, tepatnya program studi ilmu komunikasi. Ada public speaking, pokoknya kita diajarkan oleh dosen-dosen yang muda, milenial dan pastinya gaul gitu. Jadi untuk kita yang generasi milenial cocok banget untuk masuk di UMA, terutama prodi ilmu komunikasi gitu. Oh, keren Nih banget. buat teman-teman ini, kalau kalian bingung cari PTS yang terbaik, UMA pilihannya. Apalagi Fakultas Sosial Ilmu Politiknya nggak usah diragukan lagi. Oke deh. Nah, kan kamu nih ada juara pertama untuk vokal solo. Iya. Bisa dong kamu nyanyiin satu lagu. Bisa. Berapa nih honornya? Nggak ada ya? Nanti kita Nanti kalau bahas honor di belakang di belakang ya. aja, Di belakang tinggal, aja ya. tinggal nomor rekening aja kayaknya. Benar banget. Oke. Oke Ria. Ini mau dinyanyiin serius ini nggak masalah? Itu Gak masalah. Nggak masalah. Masalah nih. Karena kan kita mau mengekspos kamu Benar. nih sebagai mahasiswa Oke. UMA yang berprestasi, yang punya banyak bakat di bidang yang berbeda-beda. Iya benar banget. Iya benar. Oke, boleh Nah, dong dicoba. berarti ini satu lagu aja yang gak usah terlalu panjang ya. Iya. Kalau enak kita mau buat dua dong. Kalau dua udah lain cerita ya, udah nggak nyuruh Oke, lagi tuh. lanjut deh. Oke, ini satu lagu sih yang aku buat sendiri liriknya Oke. Wah, Wow. penulis Tentang ya, kampus penulis lagu juga ya, selain tentang tulis kampus puisi. tercinta gitu. Walaupun Oke ya deh. instrumennya didominasi oleh lagu lain, Oke. tapi liriknya saya yang buat gitu. Langsung nih. Langsung Iya aja dong. dong, kita Kita mau udah dengerin, sabar udah nggak sabar. nih. Iya, udah nggak sabar. Sohib di rumah pun juga. Iya, tunggu ya. Udah penasaran banget. Ini mau cek sound dulu. Oke, ya. baik. Oke. Uma kampusku, kampus Bestari, Universitas Medan Area punya banyak prestasi regional, nasional juga internasional. Kampus sehat, green metric, webometrik dan lainnya. Ayo daftar sekarang juga bersama-sama. UMA kampusku, kampus Bestari. Merdu banget suaranya Iya, ya. suaranya bagus, ciptaannya juga oke Oke banget. banget. Aduh. Kalau dipikir-pikir kita aja kadang bernapas aja udah fals. Fales ya, dia masih aja Udah misalnya merdu ya. udah katanya merdu. udah merdu kan kita Panjang kalau bilang ya. katanya langsung jauh kita sama satpam kalau kita nyanyi kayak gitu. Kok bisa sih jago banget nyanyi. Iya, gitu. kamu nih memang punya bakat dari lahir atau memang kamu belajar? Belajar. Nih? Kursus. Kayaknya bakat dari lahir sih gitu, karena otodidak gitu. Oh. Kan ada yang belajar vokal Iya, gitu. benar. Kalau aku sih belajar sendiri sih gitu. Oh. Berarti autodidak. Iya, dan kebetulan ada ikut organisasi juga gitu. Paduan Organisasi. suara tadi yang mau Oke. lomba festival ke Bali. Waduh, gitu. kita doain ya. Ya, semoga Amin. Iya, Semoga
bisa memberikan yang terbaik. untuk Amin. untuk orang sekitarnya, untuk Iya, di benar sana. banget. Dan banggain orang tuanya juga. Iya, keren banget loh Rian. Keren banget. Kita sampai speechless ya guys, gak tahu mau ngomong apa lagi nih. Oke deh kalau Tapi gitu. ada sih katanya Rian ini mendapatkan beasiswa dari BI ini tadi 2 tahun berturut-turut. Wow. Sementara kadang kan kalau dipikir-pikir nyari satu beasiswa aja kayak si Faisal tadi bilang aja susah ya. susah. Ini bisa 2 tahun Bisa berturut-turut. dipercaya selama Apalagi 2 beasiswanya tahun, itu ya. yang bisa dibilang beasiswa Sangat nggak abal-abal. bergengsi, sangat Iya benar bergengsi banget. loh. Kok bisa sih kira-kira apa sih tips dan triknya, bisa dong di spill untuk sohib-sohib sekalian yang ada di rumah? Oke, jadi berbicara mengenai beasiswa, terutama di UMA sendiri ada beasiswa Bank Indonesia. Oke. Dan puji Tuhan saya itu 2 tahun ya menerima beasiswa Bank Indonesia. Sebenarnya semua itu karena bakat dan kontribusi gitu. Oke. Jadi di beasiswa Bank Indonesia ini di tahun 2020 gitu, saya menjadi penerima dan menjadi anggota gitu. Jadi di beasiswa Bank Indonesia ini selain kita mendapatkan finansial, kita juga harus masuk ke dalam wadah yang bernama Genbi gitu. Jadi kan ada beasiswa yang hanya dapat finansialnya Iya, gitu. benar Ini banget. tidak, kita dapat finansial, kita juga masuk ke dalam komunitas. Bukan hanya UMA gitu, kita bergabung sesumut gitu. Kebetulan di Kota Medan sendiri ada 5 universitas yang bisa mencoba beasiswa Bank Indonesia gitu. Ada UMA, ada UINSU, USU, Unimed, dan Universitas Pembangunan Pancabudi gitu. Pastinya kita sebagai mahasiswa UMA bangga Bangga dong banget, gitu. iya, Nah, bangga jadi singkat banget ya. cerita, ketika saya menjadi penerima tahun 2020 itu, kita sebagai penerima dituntut untuk aktif mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh Genbi. Nah, kebetulan saya masuk ke dalam Genbi dan saya berkontribusi waktu, tenaga, bahkan juga pikiran gitu untuk bisa membuat program kerja, dan saya itu menjadi beasiswa lanjutan gitu. Jadi di beasiswa Bank Indonesia ini kita maksimal mendapat 2 tahun. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi lanjutan? Kita harus bisa aktif dalam setiap kegiatan gitu. Dan kebetulan kemarin saya aktif dalam setiap kegiatan, dan saya itu selalu dipanggil ke BI, ke Bank Indonesia, rekaman, pernah juga mengisi jingle, ada jingle suara Bank Indonesia gitu, ada jingle Cinta Rupiah kemarin, dan juga ada pertemuan tahunan Bank Indonesia gitu. Jadi saya di situ mengisi acaranya gitu sebagai vokal gitu. Berarti Iya. keren banget ya. Memang Rian ini berarti antara prestasi dan bakatnya itu saling Semua berkesinambungan. sejalan. Iya, benar. Bersejalan Ya. gitu. Jadi semuanya kayaknya lancar-lancar semua aja aktif, gitu, bener semua banget. juga dia berkontribusi dengan baik. Itu sih setelah lanjutan ya dapat nih 2 periode dan dipercayakan menjadi ketua gitu. Jadi ketua dari Genbi-nya gitu, dan wah pokoknya banyak pengalaman deh yang dapat dari beasiswa Bank Indonesia ini. Oke, kalau jadi ketuanya memang sampai sekarang atau udah selesai masa Jadi jabatannya? demisioner atau Iya. gimana? Sebentar lagi jadi demisioner ya. Waduh. Jadi bakal ada ketua yang selanjutnya ya. Bakal ada Iya. pemilihannya lagi lah ya. Bakal ada pemilihan selanjutnya gitu. Oke. Walaupun ya di situ selesai, tetapi masih ada organisasi lain yang masih menjabat Iya, menjadi benar. pengurus gitu ya. Nah, Sam, kamu nggak tertarik nih untuk menggantikan Rian sebagai ketua? Kayaknya nggak bisa sih. Harus yang udah 2 periode yang bisa jadi ketua kayak Kan gitu. kamu memumpuni. Memumpuni, cuman ada syarat dan ketentuan yang Oke berlaku. deh, tapi kita tetap harus belajar ya. Iya, benar Mana tahu banget. rezeki kan kita nggak Iya. ada yang tahu. Kalaupun nih. nggak bisa jadi ketua di seperti yang Rian bilang atau di organisasi lain kan mana tahu bisa. Ya Iya. kan? Iya benar banget. Waduh. Intinya selagi kita bermanfaat untuk orang, ya udah gaskan gitu. Betul, Gaskan. betul banget. Itu yang paling benar. Untuk orang-orang di sekitar kita, kita harus bisa berdampak yang baik untuk Iya, mereka pasti. ya. Harus kan? membawa vibes yang positif. Betul banget. Oke Derian, thank you banget loh untuk podcast kita hari ini. Kamu sebagai narasumber yang benar-benar berprestasi. Luar biasa ya. banget. Luar Tapi ada biasa. satu lagi nih, Apa Ki. tuh? Apa sih terlepas dari prestasi yang kamu miliki ini kan? Kenapa kamu bisa memilih UMA Oh, iya. dan kenapa kamu memilih program studi ilmu komunikasi di FISIP ini? Tan? Dan sekalian untuk closing statement kamu Oke, juga. Oke. Nah, jadi kenapa pilih kuliah di UMA? Nah, jadi singkat ceritanya sebenarnya saya itu dulu pejuang PTN ya, perguruan tinggi negeri. Ada sekitar
kurang lebih 10 seleksi yang saya ikuti gitu Wow, untuk banyak masuk ke ya. perguruan tinggi negeri, dan ternyata tidak ada yang masuk salah satunya. Belum Mungkin rezeki, belum belum rezeki rezeki, gitu. iya. Dan saya di situ bisa dikatakan sangat down gitu, sangat down, dan kembali bangkit. Dan salah satu PTS saya lihat di Sumatera Utara yang prestasinya juga oke itu di tahun 2018 Universitas Medan Area gitu. Kemarin menjadi PTS nomor 1 sesumut versi webometrik gitu. Jadi wah, ini di UMA pasti kita keren nih kalau kuliah di UMA gitu. Jadi udah gitu aku kuliah di UMA dan aku prodi ilmu komunikasi aku pilih. Itu karena apa? Karena memang tadi basic aku sebenarnya dari Public SMA speaking public ya. speaking. Oke. Jadi pasti UMA ini adalah salah satu batu loncatan untuk bisa menggali dan mengasah kemampuan public speaking yang aku miliki kayak gitu. Itu kenapa aku milih kuliah di UMA. Fasilitasnya juga lengkap dan bahkan dosen-dosennya itu humble banget. Ya, Gitu. benar, Apalagi betul. ilmu komunikasi ya, dosennya muda, gaul, Gaul, bahkan belajarnya juga santai, Santai. gitu, santai, nggak yang Itu harus nggak usah terpaku. diragukan lagi Iya, sih, gitu. karena memang sudah kenyataannya kayak gitu. Apalagi nih ditambah akreditasinya yang ilmu komunikasi udah A ya, sudah A ya. banget. Pastinya bangga dong jadi anak ilmu komunikasi. Itu sih kalau kenapa kuliah di UMA gitu. Mungkin udah terjawab ya. Dan untuk closing statementnya mungkin kita sebagai manusia pastinya kita memiliki kesempatan untuk bisa berprestasi dimanapun, kapanpun, dan dalam tingkatan apapun seperti itu. Jadi kita sebagai manusia dan kita sebagai mahasiswa juga kita harus menempatkan diri kita sebagai emas. Karena kita ketahui emas dimanapun berada pasti akan menjadi emas. Benar. Gitu. Dimanapun di tempat yang bisa dikatakan kotor sekalipun pasti kita akan diambil. Iya, benar. Gitu. Jadi harus jadi emas, dan seperti yang tadi saya katakan, apabila itu bermanfaat untuk orang banyak, gaskan. Oke. Jangan Selagi Jangan positif, kasih ya. selagi kendor. positif, Iya, jangan kasih selagi kendor, dan jangan pernah menutup diri untuk berkreasi dan berkreativitas, karena kita sebagai manusia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memajukan negara, bangsa, pastinya melalui pendidikan dan juga pastinya dengan gandengan dari Universitas Medan Area, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, prodi Ilmu Komunikasi. Keren banget loh konsepnya. Oke, terima kasih Ria karena Oke. sudah bergabung di podcast Podcast kita. kita. Iya, thank you. Semoga sukses dan kedepannya bisa menjadi lebih Amin. baik lagi. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Benar banget. Oke, untuk rules giveaway kita kali ini ada di bawah ini. Jadi buat teman-teman semua sekalian, jangan lupa untuk mengikuti giveaway-nya karena ada kuota 10 GB untuk 10 orang yang beruntung. Betul Begitu. banget. Selain Siapa itu- lagi loh yang mau kasih ya kan? Iya, benar Hadiah Cuma nonton doang, Iya, mendengarkan nonton doang. podcast, selain mendapatkan ilmu, Experience experience juga juga, ada. pengalaman yang Iya, udah dibagi betul tadi juga banget. bisa mendapatkan Betul kuota. banget. Siapa sih yang nggak mau gratis kayak gitu? Bener banget. Jadi buat sohib sobat visip sekalian, jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram UMA yaitu, @umabestari. dan jangan lupa subscribe YouTube Universitas Medan Area, dan jangan lupa untuk share, like, dan komen. Sampai jumpa di Bisik-Bisik Bisik-Bisik Podcast selanjutnya. Sampai See you. jumpa, see you.